Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai HTML, dan di video kali ini kita akan belajar tentang CSS. Bagaimana caranya menghias sebuah website dengan CSS. Jadi, apa itu CSS? Selain HTML yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, CSS merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan sebuah website, atau yang biasa dikenal dengan Custom Changing Style Sheet atau dikenal dengan CSS, merupakan bahasa style sheet yang berguna untuk membantu menyajikan dokumen yang ditulis dengan HTML. Jadi, HTML yang sudah kita bikin sebelumnya akan kita modify atau kita hias dengan menggunakan CSS. Nah, CSS ini dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website, atau yang biasa dikenal dengan front end. Menggunakan CSS, kita bisa mengatur warna, ukuran, posisi, background, dan lain-lain dari sebuah HTML. Sehingga halaman website yang kita bikin atau HTML yang kita bikin itu memberikan sebuah nilai estetika yang ditambah dalam tampilan sebuah website. Nah, ada 3 poin penting ketika kita belajar tentang CSS. Yang pertama ada selector, kemudian ada property, yang ketiga ada value. Nah, pada CSS, istilah ini akan sering kita temukan. Nah, apa yang dimaksud dari ketiga poin dari CSS ini? Yang pertama ada selektor. Selektor adalah metode pengelompokan sintak di dalam CSS. Nah, selektor juga dapat diartikan sebagai aturan yang digunakan untuk memisahkan beberapa sintak dengan target yang berbeda. Kemudian ada property. Nah, property adalah suatu jenis style CSS yang berfungsi untuk memberikan style pada selektor yang telah ditentukan. Nah, property biasanya ini sangat banyak sekali. Banyak contoh seperti background color, font family, font size, margin, and padding, dan lain sebagainya. Kemudian ada value. Value ini adalah nilai daripada properti tadi. Misalnya, kita membuat sebuah font family. Nah, kita akan memberikan sebuah value daripada font family tersebut. Nah, value ini harus bersesuaian dengan properti. Misalnya, teman-teman menggunakan sebuah properti color yang value-nya misalnya berisi sebuah red atau color yang berwarna merah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kita bisa melihat contoh dari tampilan ini. Ini adalah bentuk baku dari selektor, property, dan value. Kita bisa lihat di sini ada sebuah HTML sebenarnya yang menggunakan tag A atau href, di mana diberikan sebuah style dengan background color yellow. Nah, tag A ini merupakan sebuah selektor, kemudian background color ini merupakan sebuah property, dan value-nya adalah yellow berwarna kuning. Jadi value-nya ini harus sesuai dengan properti yang diberikan. Nah, kalau tidak sesuai maka CSS-nya tidak akan menghasilkan atau tidak akan mendeklarasikan apapun. Nah, kita bisa lihat contoh selanjutnya. Ini merupakan style dari CSS untuk tag H2 atau heading 2, di mana di tag H2 ini dia akan memberikan font family-nya dalam value sans dan color-nya berwarna hitam dengan RGB 1088. Nah, ini merupakan contoh sederhana daripada CSS. Nah, kemudian bagaimana caranya penulisan kode di dalam CSS? Sebenarnya ada 3 cara untuk memberikan atau membuat kode CSS di dalam HTML kita. Yang pertama itu ada internal CSS,
kemudian ada external CSS, dan juga ada inline CSS. Nah, apa yang dimaksud dengan internal CSS adalah penulisan CSS di dalam tag head atau body, di mana penulisannya itu di dalam tag style. Misalnya teman-teman punya sebuah HTML dalam yang bernama index.html. Nah, CSS-nya tersebut juga teman-teman bikin di dalam index.html tersebut, di mana eh, dibuka dengan text style dan ditutup dengan text style di dalam HTML tersebut. Kemudian yang kedua ada external CSS. Nah, biasanya eksternal ini ialah penulisan CSS terpisah dengan file HTML. Nah, file CSS ini ditulis dan disimpan dengan file berekstensi .css. Untuk memasukkan ekstensi CSS ini ke dalam HTML, teman-teman bisa menggunakan tag link ref dengan nama file yang teman-teman sudah bikin tadi. Kemudian, ref inilah yang nanti akan mengisi link tersebut untuk diarahkan ke directory folder CSS yang teman-teman bikin. Kemudian ada juga namanya inline CSS. Ini biasanya difungsikan ketika untuk kondisi sederhana. Misalnya teman-teman punya tag heading, nah di dalam heading tersebut langsung teman-teman bikin style daripada heading tersebut tanpa menggunakan internal CSS atau tanpa menggunakan external CSS. Nah, teman-teman bisa menggunakan ketiga poin ini atau ketiga cara penulisan ini untuk membuat CSS, tapi sesuai dengan kondisi daripada coding yang teman-teman bikin. Kalau misalnya CSS tersebut hanya difungsikan untuk halaman itu saja, teman-teman bisa menggunakan internal CSS, tapi kalau misalnya CSS yang teman-teman bikin itu akan berdampak kepada CSS lainnya atau akan difungsikan untuk HTML lainnya, teman-teman bisa menggunakan external CSS. Atau misal dengan kondisi HTML tersebut hanya untuk si tag itu saja. Nah, teman-teman bisa menggunakan inline CSS. Nah, itu secara sederhana poin pembelajaran tentang CSS. Teman-teman harus memahami selektor, properti, value, kemudian bagaimana cara penulisannya, baik itu menggunakan internal CSS, atau menggunakan external CSS, atau menggunakan inline CSS. Ini sesuai dengan kebutuhan daripada HTML yang teman-teman bikin. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba praktek menggunakan text editor, bagaimana pembuatan CSS, baik itu menggunakan internal, atau menggunakan eksternal, atau menggunakan inline CSS. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita menghias CSS, menghias HTML kita menggunakan CSS. Nah, di pertemuan selanjutnya, kita sudah membuat sebuah HTML sederhana yang berisi heading, berisi paragraf, berisi list, dan berisi beberapa inputan di dalam form. Nah, kita akan mencontohkan secara sederhana bagaimana caranya menghias HTML kita dengan CSS. Nah, kita coba buka kembali HTML yang sudah pernah kita bikin. Nah, ini berisi HTML yang sudah pernah kita bikin di pertemuan sebelumnya. Nah, saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita membuat CSS dengan menggunakan internal atau menggunakan eksternal atau menggunakan inline. Nah, sebagai contoh yang pertama, kita menggunakan internal. Internal itu ialah, sebagaimana di materi sebelumnya, ialah kita membuat CSS di dalam HTML yang kita bikin. Nah, di dalam HTML yang sudah kita punya ini, kita akan membuat sebuah CSS. Nah, teman-teman bisa membuka dengan style. Nah, kita sudah membuat sebuah CSS di dalam HTML kita. Nah, tinggal kita di poin mana yang akan kita beri CSS. Kita contohkan, kita akan memberikan sebuah CSS di dalam tag heading kita. Kita cukup membuat sebuah selektor.
Nah, selektor kita itu ialah A1, kemudian properti, seperti pembelajaran kita sebelumnya, propertinya itu apa? Apa yang kita pengen kita ubah di dalam eh, selektor kita. Misalnya kita pengen memberikan sebuah warna. Warna, value-nya itu apa? Warna yang kita pengen itu akan diubah menjadi warna apa? Misalnya warna red. Seperti ini, kita sudah memenuhi syarat CSS, di mana di sini ada selektor, kemudian color ini sebagai property, dan red ini sebagai value-nya. Kita coba buka di browser, nah, maka secara otomatis heading yang sudah kita bikin tadi akan memberikan warna merah sesuai dengan CSS yang kita bikin. Nah, ini cara yang pertama dalam penulisan CSS, yaitu kita membuat CSS di dalam HTML. Nah, kemudian bagaimana kalau kita pengennya CSS kita ini difungsikan untuk beberapa tampilan atau beberapa halaman? Nah, kita bisa membuat sebuah file yang kita beri nama, misalnya di sini saya buat sebuah file dengan nama style.css. Nah, kita sudah membuat sebuah file CSS, kemudian kita pengen, misalnya yang kita pengen kita ubah itu adalah tag P. Tag P-nya itu pengen kita ubah ukurannya lebih besar misalnya. Nah, bagaimana caranya? Kita cukup membuat sebuah selektor, yaitu P, dengan propertinya ialah font size. Ini biasanya difungsikan untuk mengubah ukuran size dari sebuah HTML. Nah, berapa pixel yang pengen kita ubah? Misalnya kita ubah menjadi 20 pixel. Nah, kita sudah membuat CSS dan memenuhi persyaratan CSS di mana di dalamnya ada selektor, ada property, dan juga ada value. Nah, kita coba reload kembali tampilan HTML kita. Nah, kita belum ada perubahan di dalam HTML ini. Nah, itu karena kita belum meloadkan file CSS kita ini ke dalam index.html kita. Artinya, kita belum melakukan mendaftarkan atau meregisterkan style CSS yang sudah kita bikin. Nah, caranya itu ialah kita bisa menggunakan link.href. Nah, di dalam tag atau atribut href ini, kita bisa memberikan alamat file CSS kita berada. Artinya di sini adalah link yang mengarahkan ke file CSS yang kita punya. Karena kita berada dalam satu folder yang sama, kita cukup bikin saja style.css. Seperti ini. Nah, kita coba reload kembali file atau tampilan HTML kita. Nah, secara otomatis ukuran paragraf kita ini semakin atau lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, ini contoh atau cara penulisan kedua, yaitu eksternal. Yaitu kita membuat sebuah file CSS tersendiri yang biasanya difungsikan untuk halaman yang lebih banyak. Atau CSS tersebut bisa diaplikasikan ke tag-tag yang lain. Kemudian, cara penulisan terakhir adalah kita akan menggunakan inline CSS. Inline CSS itu ialah kita membuat CSS di dalam tag tersebut. Misalnya kita pengen membuat CSS untuk paragraf ini atau tag P ini, maka kita akan memberikan CSS langsung di tag P. Caranya itu kita cukup memberikan style di dalam tag P. Misalnya apa yang kita pengen ubah, propertinya itu apa yang pengen kita ubah. Misalnya kita pengen memberikan warna blue misalnya, biru misalnya. Seperti ini, kita coba reload kembali. Nah, secara otomatis eh, paragraf kita sudah berubah menjadi berwarna biru. Nah, itu tiga cara penulisan yang biasanya yang sering digunakan ketika kita membangun sebuah website sederhana. Bisa menggunakan internal CSS, atau CSS di dalam HTML, atau menggunakan eksternal CSS, di mana file CSS itu di luar dari HTML, atau cara paling sederhana ialah menggunakan inline CSS. Itu
CSS yang kita buat di dalam tag tersebut. Nah, itu secara praktek sederhana membuat CSS di dalam HTML. Sebelumnya, terima kasih.